Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas pengelolaan sumber daya air yang judulnya Studi Optimasi Pola Tanam Jaringan Irigasi Desa Rias dengan Program Linier. Kami yang berjumlah 4 orang, yaitu Dia Puspitaningrum, Elpida Kasim, Rini Santi Mayesi. Pendahuluan. Salah satu daerah di Bangka Belitung yang sektor pertaniannya cukup baik adalah Desa Rias. Menurut Dinas Pertanian Bangka Selatan, daerah irigasi dengan Rias memiliki luas potensial persawahan seluas 3.500 hektar, di mana terdapat 3 bangunan pengambilan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Miskar Maini pada tahun 2013 melakukan penelitian pengaruh masa tanam terhadap imbangan air pada daerah irigasi di Desa Rias. Pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketersediaan air di lokasi kajian masih tidak mencukupi kebutuhan air irigasi dengan luas areal terlayani 1.300 hektar sesuai dengan kondisi existing yang ada. Yang kedua, penelitian mengenai studi optimasi pola tanam pernah dilakukan oleh Agus Suhardono pada tahun 2010. Penelitian ini tentang optimasi penggunaan lahan pertanian dengan metode program linier. Selanjutnya yaitu Juan Talita pada tahun 2010 dalam penelitiannya menggunakan program Bantu Quantity Method for Window dalam melakukan program linier guna memaksimalkan keuntungan hasil usaha tani berdasarkan luas tanaman yang optimal pada daerah irigasi. Selanjutnya, ketersediaan air lahan. Ketersediaan air di lahan adalah air yang tersedia di suatu lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi di lahan itu sendiri. Terdapat beberapa persamaan. Yang pertama yaitu metode Weibull, di mana persamaannya yaitu P sama dengan M per N tambah 1, di mana P sama dengan probabilitas, M sama dengan nomor urut data daerah besar ke kecil, N sama dengan jumlah data. Untuk tanaman padi, curah hujan efektif dihitung dengan persamaan RE sama dengan 0,7 kali 1/2 R80. Untuk tanaman palawija, curah hujan efektif dihitung dengan persamaan RE sama dengan 0,5 kali 1/15. Selanjutnya yaitu kebutuhan air irigasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan air irigasi, yaitu curah hujan efektif dan per lokasi laju per lokasi. Kebutuhan air penyiapan lahan. Penyiapan lahan dapat dihitung dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Van de Goor, yaitu IR sama dengan M kali E pangkat K per E pangkat K kurang 0. Selanjutnya yaitu jumlah air untuk penjenuhan dan penggantian lapisan air penyiapan lahan dipengaruhi oleh tersedianya tenaga kerja ternak penghela. Selanjutnya yaitu kebutuhan air untuk penggunaan konsumtif tanaman, di mana persamaannya yaitu ETC sama dengan etenol kali KC, di mana ETC kebutuhan air konsumtif dan etenol evapotranspirasi potensial, KC koefisien tanaman. Selanjutnya yaitu efisiensi irigasi. Pada daerah irigasi Rias, berdasarkan efisiensi irigasi diasumsikan berdasarkan KP01. Yang pertama, efisiensi pada saluran primer adalah 90%. Yang kedua, efisiensi pada saluran sekunder adalah 90%. Dan ketiga, efisiensi pada saluran tersier adalah 80%. Selanjutnya yaitu koefisien tanaman. Koefisien tanaman diberikan untuk menghubungkan evapotranspirasi dengan evapotranspirasi tanaman acuan. Selanjutnya yaitu rencana pola tanam dan jadwal tanam. Perencanaan pola tanam pada penelitian diasumsikan sebagai berikut. Padi cabai, padi jagung, padi cabai jagung, padi jagung cabai, padi cabai, padi jagung dan seterusnya. Selanjutnya kebutuhan air untuk pergantian lapisan air. Pergantian air menurut masa penyiapan lahan air
adalah 1,7 mm per hari untuk masa penyiapan lahan 45 hari. Dapat ditentukan dengan persamaan selama setengah bulan, berarti diberikan WIR sama dengan 50 mm per 15 hari sama dengan 3,3 mm per hari. Yang selanjutnya selama 1 bulan diberikan WIR sama dengan 50 mm per 30 hari sama dengan 1,7 mm per hari. Selanjutnya kebutuhan bersih air di sawah atau NPR. Kebutuhan air untuk tanaman padi dapat ditentukan dengan persamaan menurut KP01 NVR sama dengan IR kurang lebih R ditambah RE. NVR sama dengan ETJ tambah WIR plus P kurang RE. Selanjutnya yaitu kebutuhan pengambilan air. Kebutuhan pengambilan air, jumlah debit air yang ditentukan oleh 1 hektar sawah untuk kebutuhan tanaman. Kebutuhan pengambilan air dihitung dengan persamaan KP01, yaitu keterangannya DR sama dengan kebutuhan pengambilan, NVR sama dengan kebutuhan bersih air di sawah. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian terletak di Desa Rias, Kecamatan Taboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya yaitu ketersediaan data. Ketersediaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi yang terkait. Tahap penelitiannya yaitu tahap awal penelitian dilakukan pencarian data yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai bahan kajian. Langkah selanjutnya menganalisa data yang diperoleh. Analisa yang pertama kali dilakukan adalah analisa potensi ketersediaan air. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil analisis curah hujan efektif, diperhitungkan curah hujan efektif untuk padi dan palawija disajikan dalam tabel 2 sesuai dengan PPT. Analisa kebutuhan air irigasi. Yang pertama, penyiapan lahan. Setiap jenis tanaman membutuhkan pengolahan tanah yang berbeda. Pengelolaan lahan untuk padi membutuhkan air irigasi yang lebih banyak, karena padi akan memerlukan tanah dengan tingkat kejenuhan yang baik dan dalam keadaan tanah yang lunak dan gembur. Selanjutnya yaitu penggunaan konsumtif. Penggunaan air untuk kebutuhan tanaman dapat didekati dengan menghitung evapotranspirasi tanaman yang dipengaruhi oleh faktor jenis tanaman untuk umur tanaman dan klimatologi. Yang selanjutnya perkolasi, yaitu perkolasi yang biasa disebut peresapan air ke dalam tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perkolasi sangat tergantung pada sifat tanah, berdasarkan tekstur tanah lempung dengan permeabilitas sedang dan dengan mencocokkan data tanah dengan metode visual. Selanjutnya penggantian lapisan air. Pergantian lapisan air dilakukan menurut kebutuhan setelah proses pemupukan tanaman. Pergantian lapisan air diperkirakan sebanyak 2 kali sebesar 50 mm setiap pergantian atau sebesar 3,3 mm per hari selama setengah bulan. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pada bab sebelumnya, yaitu berdasarkan analisis dan perhitungan yang dilakukan sebelumnya didapatkan bentuk alternatif pola tanam optimum yang terpilih dari 11 alternatif pola tanam yang telah dianalisis, yaitu pola tanam padi cabai-cabai. Dari alternatif pola tanam padi cabai-cabai didapatkan luas lahan yang optimum dengan luas lahan untuk padi pada musim tanam pertama adalah 500 hektar, luas lahan untuk cabai pada musim tanam kedua 1.383 hektar, dan luas lahan untuk cabai pada musim tanam ketiga adalah 785 hektar. Keuntungan maksimum yang untuk alternatif pola tanam terpilih pada padi cabai-cabai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.